Oke, tunggu. Baru. Oke, proses rekaman. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, baik para siswa, kita sebelumnya mari kita mengucap basmalah bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik para siswa, kita ketemu lagi alhamdulillah pada kesempatan kali ini, dan selama 10 hari ya kurang lebih kita tidak ketemu karena memang kalian sedang mengikuti CBT untuk PTS ya. Nah, sebenarnya hari ini saya ingin mengulas tentang CBT fisika yang kemarin, tetapi karena ada beberapa siswa yang kemarin belum ikut, maka saya tidak bisa mengulas hari ini ya. Terpaksa hari ini saya masuk kepada materi berikutnya, sedangkan untuk membahas CBT kemarin kita akan tangguhkan pada pertemuan berikutnya saja. Baik, kita mulai saja dengan materi baru. Ini adalah materi RLC atau rangkaian RLC yang merupakan rangkaian materi yang tidak bisa tidak itu terkait dengan materi-materi yang kemarin, yaitu tentang GGL induksi, kemudian tentang rangkaian DC dan seterusnya. Nah, ini adalah finalnya ya. Setelah ini kemudian kita nanti menuju ke semester 2 ya. Nah, para siswa, kita mulai saja dengan istilah rangkaian RLC. Jadi ada R, ada L, ada C. Nah, R itu adalah resistor ya. Saya tulis di sini ya. Bismillah. R itu adalah resistor ya. Kemudian L itu adalah induktor, dan yang C itu adalah kapasitor. C kapasitor ya. Kalau simbolnya masing-masing itu resistor itu seperti ini ya. R, kemudian L itu kumparan, L dan C itu adalah keping sejenis ya, kepingan ganda yang juga kemarin sudah kita pelajari. C, simbolnya seperti ini. R, L, C, itu yang pertama. Jadi rangkaian RLC yang disusun secara seri ya, yang kita susun secara seri. Nah, untuk mempelajari yang paralel, bisa RL di paralel, atau RLC di paralel, atau LC di paralel, atau RLC tiga-tiganya di paralel, itu akan dipelajari di bagian universitas ya, atau bagian yang pembahasan lebih tinggi lagi. Nah, di SMA ini kita hanya mempelajari yang bagian seri saja. Yang seri saja agak rumit ya, apalagi yang untuk paralel. Dan memang materi kelistrikan ini kan tidak semua siswa itu yang pertama memang menginginkan ya, tidak semua menginginkan, atau yang kedua memang tidak semua siswa itu paham ya, apa maksud saya ya, saya ngomong jadi takut salah ini ya. Maksudnya tidak semua mampu menjangkau gitu ya. Kan kecerdasan itu banyak ya, ada 10 ya, ada 10 tipe begitu. Nah, untuk yang RLC ini maka dibutuhkanlah yang namanya kemampuan matematis, kemampuan untuk membayangkan, atau kemampuan juga untuk 3 dimensi dan seterusnya. Jadi karena kecerdasan itu banyak sehingga tidak patutlah kita ini mempelajari secara detail sekali gitu lah ya. Nah, untuk kalian yang memang menginginkan kelistrikan secara detail, maka lanjutkanlah perkuliahan di jurusan teknik elektro misalkan, atau teknik mesin ya, yang sifatnya keteknikan ya, atau ke MIPA gitu ya, MIPA fisika, MIPA kimia, itu bisa mengakomodir kalau kalian ingin mempelajari ini lebih dalam lagi. Baik, kita mulai ya. Rangkaian RLC saya kasih judul 1 karena memang ini serinya itu banyak ya. Materi ini tuh banyak sekali ya. Tetapi saya berusaha untuk mengemasnya menjadi lebih ringkas, apalagi ini kan SMA ya, lebih ringkas dan lebih mudah dipahami kepada siswa yang baru belajar di awal. Saya mulai dari pendahuluan dulu ya. Saya menulis arus yang mengalir pada listrik PLN itu sifatnya adalah periodik. Periodik itu maksudnya dia berulang terus gitu ya. Dan bolak-balik, maksudnya seperti itu. Akhirnya kesimpulan kita adalah nilainya itu berubah-ubah, positif dan negatif.
positif dan negatif. Jadi kadang dia itu fasanya positif, kadang fasanya negatif dan seterusnya. Nah, karena dia bolak-balik begitu, berulang positif negatif ya, maka dia dinamakan sebagai arus bolak-balik atau alternating currents atau disingkat sebagai AC ya, alternating currents itu. Nah, jadi perbedaannya kalau yang kemarin kita belajar DC, maka kita itu belajar tentang nilai tegangan dan arus yang sifatnya adalah konstan, stabil gitu. Jadi kalau tegangannya 9 volt ya 9 volt terus, kalau arusnya 1,5 ampere ya 1,5 ampere terus dan seterusnya. Kalau ini nggak begitu ya, ini bolak-balik terus. Bahkan nilainya juga berubah-ubah tuh. Itu poin yang pertama ya. Kemudian poin kedua. Poin kedua saya menulis grafik tegangan V dan arus I itu adalah sebagai fungsi waktu ya, sebagai fungsi waktu terhadap arus AC dan dia itu bentuknya adalah sinusoidal atau grafik V dan I itu adalah berbentuk sinusoidal. Jadi kalau di DC ya kemarin itu kita pelajari untuk yang V itu dia grafiknya berbentuk garis lurus horizontal seperti ini. Jadi nilainya konstan di tiap waktu itu dia nilainya konstan terus gitu. Demikian juga dengan arus ya, arus juga sama ya. Nah, ini adalah pada grafik DC. Tapi kalau AC itu tidak seperti itu. Jadi dia berbolak-balik seperti ini grafiknya ya. Grafiknya adalah berbentuk sinusoidal. Ini V atau I, sedangkan ini adalah waktu dan dia uh, berulang berbentuk gelombang sinus. Makanya disebut sebagai grafik sinusoidal karena perulangannya adalah grafik sinus. Ya, ini perbedaan yang bisa saya jelaskan secara umum antara DC dengan AC. Nah, para siswa, sebelum kita mempelajari lebih dalam lagi tentang rangkaian RLC, maka saya siapkan dulu nih ada beberapa hal yang perlu dipahami tentang rangkaian AC, ya ini ada istilah-istilah baru ya. Yang pertama tentang diagram fasor. Saya perkenalkan dulu ya, diagram fasor itu apa. Nah, saya mulai dari fasor ya, ada istilah fasor. Fasor itu adalah besaran yang memiliki nilai dan arah ya. Jadi dia besaran yang dia mengandung nilai dan dia juga punya arah. Mungkin kalau di kelas sebelumnya, kelas 10 atau kelas 11 kita mengenal yang namanya vektor gitu. Apakah sama dengan vektor ya? Sebenarnya sama tetapi ada berbedanya juga ya. Nah, kalau fasor itu adalah besaran yang mempunyai nilai dan arahnya berubah terus tergantung dari waktunya. Nah, dengan demikian saya menulis poin kedua, perbedaan fasor dengan vektor itu di bagian ini. Jadi kalau arah vektor itu selalu tetap, dia sama ya, vektor itu punya nilai dan arahnya selalu tetap, ya. Tetapi kalau fasor itu arahnya berubah-ubah tergantung dengan waktu. Ini yang pertama sebenarnya, perbedaan yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua, perbedaan yang kedua itu adalah kalau fasor itu hanya ditujukan untuk rangkaian RLC saja. Jadi kalau kita bicara tentang RLC, maka yang kita sebut jangan vektor tapi fasor. Fasor L, fasor R, fasor C, fasor tegangan, fasor arus dan seterusnya. Ya, semua komponen yang ada pada rangkaian listrik RLC ini adalah fasor, bukan vektor ya, tetapi fasor. Apalagi jangan ngomong skalar, tidak ada skalar pada rangkaian RLC ini. Semoga paham ya. Itu tadi tentang fasor, kemudian perbedaan fasor dengan vektor. Nah, sekarang saya menyoroti yang bagian ini ya, poin berikutnya ini. Ada istilah baru, bukan istilah baru ding ya, ada istilah yaitu panjang atau besar fasor dan arahnya, arah fasornya. Itu dulu ya kita amati. Panjang atau besar fasor itu adalah tegangan atau arus maksimumnya, ya. Tegangan atau arus maksimumnya. Jadi tidak hanya tegangan atau arus, tapi juga bisa R-nya, bisa L-nya, bisa C-nya. Pokoknya nilai maksimum dari besaran yang ada pada di rangkaian RLC itu, gitu, ya.
Kemudian kalau arah dari fasor itu pada rangkaian RLC ditunjukkan oleh sudut fasenya pada saat detik tertentu pada gelombang tersebut. Jadi ada nilai yaitu berupa panjang atau besarnya, dan ada arahnya. Arahnya ditunjukkan dengan menggunakan sudut. Ya, itu dulu ya. Nanti kita lebih paham kalau saya kasih contoh di bawahnya. Kemudian poin berikut, saya menulis acuan fasor. Jadi menggambar fasor itu dibutuhkan yang namanya acuan. Acuan itu apa sih? Acuan itu semacam ya cara kita memandang itu harus dari pangkalnya di sini. Itu adalah acuan ya. Nah, acuan fasor, menggambar fasor itu dimulai dari ini ya, kesepakatannya adalah sumbu X positif atau mendatar tanpa koordinat. Jadi nggak usah gambar koordinat. Dan pada saat posisi ini dianggap tetanya fasornya 0 derajat. Jadi maksudnya kalau koordinat kan begini ya. Ini sumbu X, ini sumbu Y, begitu. Nah, X positif berarti adalah yang di sebelah kanan, X negatif sebelah kiri ya. Maka kita sepakati ya secara internasional sumbu X positif itu adalah sudut 0 derajat. Begitu ya. Jadi kalau misalkan 30 derajat ya kita berangkat dari 0 derajat lalu berputar berlawanan jarum jam. Nah, seperti ini nih. Nah, ini adalah sudut 30 derajat. Ya, semoga paham ya. Nah, menggambar fasor itu tanpa koordinat. Jadi ini Y-nya tidak perlu digambar. Jadi saya hapus gitu ya, Y-nya saya hapus sebentar ya. Y-nya saya hapus. Nah, Y-nya saya hapus begitu. Lalu sumbu X-nya saya hapus begitu. Nah, jadi kalau menggambar fasor 30 derajat ya sudah ya seperti ini. Ini arahnya. Nah, seperti itu. Ya, semoga paham ya. Nah, contoh dari apa yang saya sebutkan tuh ini ya, saya menggambar ada 3 jenis fasor, yaitu fasor 0 derajat, fasor 30 derajat, dan fasor 120 derajat. Perhatikan ya, 0 derajat itu adalah fasor acuan. Jadi acuannya selalu kita gunakan X positif, tetapi tidak perlu kita gambar koordinatnya. Sekali lagi, koordinat tidak perlu digambar. X positif dan itu kita anggap sebagai 0 derajat. Artinya dia adalah fasor 0 derajat. Kemudian kalau 30 derajat berarti kita menggambar berlawanan jarum jam ya, pergerakan berlawanan jarum jam dari X positif, maka seperti ini hasilnya. Ini adalah besarnya, ini adalah panjangnya, dan ini adalah sudut arahnya, gitu maksudnya. Kemudian kalau 120 berarti dari X positif juga, maka kita tarik ya sudut 120 derajat, dari pangkalnya kita tarik fasornya. Ini adalah panjangnya, sedangkan ini adalah arahnya. Baik, sampai di bagian ini ada yang mau disampaikan atau ditanyakan, silahkan. Belum ada, Bu. Udah paham ya berarti ya? Baik, saya lanjutkan ya. Nah, para siswa, di materi ini, saya lanjutkan ini poin berikutnya. Bentar saya sorot ke bawah ya. Nah, ini dia. Para siswa, di materi ini, kadang kalian itu diminta untuk memahami atau bahkan menggambar fasor yang jumlahnya tidak hanya 1, kadang 2, kadang 3. Ya, kayaknya maksimum sih 3 sih ya. Nah, bagaimana kalau fasornya itu lebih dari 1, ada 2, ada 3, dan seterusnya? Maka ada ketentuan seperti ini nih ya. Saya tulis, jika ada lebih dari 1 fasor, ya, maka salah satu fasor itu harus diambil sebagai acuannya. Jadi, kalau kalian menemukan 2 fasor atau 3 fasor dan disuruh menggambar dalam satu acuan yang sama, maka salah satu harus dijadikan acuan. Contohnya ini nih. Contohnya kalimat ini nih. VA, tegangan A itu mendahului tegangan B dengan beda fase 90 derajat. Artinya, si A itu lebih awal bergerak daripada si B, dan beda fase keduanya adalah 90 derajat. Logikanya kan begitu. Nah, logika berikutnya, kalau dibalik ya, VB-nya yang kita utarakan, maka tulisannya akan jadi begini. Tegangan B ketinggalan 90 derajat dari tegangan A. Atau VB ketinggalan 90 derajat dari VA. Gitu loh maksudnya. Ya, dua-duanya itu adalah kalimat yang sama, cuma cara menyampaikannya itu berbeda. Nah, bagaimana menggambarkan dalam satu acuan? Dalam satu satu bidang atau dalam satu acuan? Maka
nanti kita diminta untuk menggambarkan salah satu harus menjadi acuannya. Jadi karena ada dua fasor berarti bisa B sebagai acuannya atau bisa A sebagai acuannya karena ada dua fasor. Kalau ada tiga berarti ada tiga, ya. Nah kalau B sebagai acuan berarti VB kita gambar pada 0 derajat atau sumbu X positif. Kemudian kalau A sebagai acuan maka VA-nya kita gambar pada 0 derajat atau sumbu X positif. Baru setelah itu VA-nya mengikuti atau VB-nya mengikuti dari acuannya tersebut gitu. Jadi kalau yang gambar pertama ini VB sebagai acuan, A-nya itu tadi kan mendahului ya kalimat ini ya. VA mendahului VB dengan beda fase 90 derajat. Oh, itu artinya VA itu berangkat duluan dengan sudut 90 derajat. Artinya dia lebih awal 90 derajat daripada VB. Itu dia. Ya, maka dia digambar tegak lurus ke atas, PB digambar pada sumbu X, sedangkan VA digambar tegak lurus ke atas. Itu artinya gambaran ini adalah VA mendahului VB dengan sudut fase 90 derajat atau beda fase 90 derajat. Nah, kalau si VA itu digambar pada acuannya atau sebagai 0 derajat, maka tentu saja VB itu ketinggalan 90 derajat dari VA. Berarti dia digambar mundur ke belakang atau dengan kata lain dia ketinggalan dari VA dan ketinggalannya sebesar 90 derajat. Ini dia menggambar fasor, dua buah fasor atau lebih bahkan dalam satu kerangka acuan yang sama. Sampai di bagian sini ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Ada tidak? Tidak ada, Bu. Sudah paham ya? Sudah paham ya? Baik. Ini harus dipahami ya, karena nanti setelah kita masuk kepada bagian yang intinya ya, nanti kita kan belajar RLC itu nanti kita belajar 7 rangkaian, 7 jenis rangkaian, sehingga yang di bagian ini harus dikuatkan betul. Kalau nggak paham tanyakan mulai sekarang ya, supaya bisa saya terangkan di mana letak ketidakpahaman kalian. Supaya nanti ketika Ibu mengajar yang bagian jenis-jenis rangkaian itu kalian nggak bingung lagi, ngulang lagi dari depan ya. Oke, kalau tidak ada, saya lanjutkan di bagian berikutnya, yaitu tentang istilah karakteristik tegangan dan arus bolak-balik. Nah, para siswa, tadi saya sudah menjelaskan di awal ya bahwa kalau DC itu harganya selalu konstan ya. Jadi kalau konstan maka tidak ada pembelahan istilah, ada istilah apapun tidak. Jadi tegangan sekian ya sekian, arus sekian ya sekian dan seterusnya. Tapi untuk yang AC, karena dia bolak-balik ya, perhatikan ya ini ya gambar yang grafiknya ini, perhatikan nih. Nah, ini ya grafik yang saya kasih panah itu dia bolak-balik. Kalau bolak-balik nanti ada beberapa istilah di apa ya, di grafik tersebut. Ada nilai maks adalah nilai rata-rata ya, nilai rata-rata. Jadi ada 3 nilai. Halo para siswa? Halo, bisa dengar suara Ibu? Bisa, Bu. Tadi terputus ya? Iya, ya. Tadi terputus karena ada telepon GSM masuk ya. Dari enggak tahu dari mana itu. Kalau GSM berarti jaringan 4G-nya itu terhambat ya, karena GSM yang 3G atau 2G-nya yang lebih diutamakan ya. Kalau di dunia apa namanya? Di dunia broadcast apa ini biasanya begitu ya. Jadi 4G-nya dikalahkan dulu nih. Saya lanjutkan ya. Nah, para siswa saya ulang lagi, jadi tegangan atau arus bolak-balik pada RLC ini ada 3 jenis nilai, yaitu nilai maksimum, nilai efektif, dan nilai rata-rata. Saya gambar saja ya, saya gambar lagi tentang grafik dari grafik sinusoidal dari materi ini ya. Ini grafiknya. Oke, nah ini adalah T, time, waktu, sedangkan ini bisa juga bernilai V atau I.
atau R atau dan seterusnya ya, P atau I lah ya, paling mudah tuh. Nah, maksimum itu apa? Maksimum itu adalah nilai puncak, ya, nilai tertinggi, nilai terbesar. Nah, terbesar itu berarti ada dua jenis nilai, yaitu fasa atas, berarti yang ini, saya kasih warna biru aja ya. Nah, ini. Nah, yang ini adalah nilai maksimum. Sama juga dengan yang bagian bawah. Ya, jadi ini adalah nilai maksimum, saya kasih, nah ini adalah nilai maksimum. Ini juga maksimum, ya. Ini adalah nilai maksimum juga. Jadi ini adalah nilai maksimum, tetapi dia fasa bawah atau fasa negatif. Jadi yang sebelah atas ini adalah nilai maksimum fasa atas, yang bawah ini adalah nilai maksimum fasa bawah. Jadi jangan dianggap seperti matematika ansih gitu lah ya. Matematika ansih itu namanya bagaimana sih? Misalkan begini ya, di matematika kalian misalkan mendapati soal kayak gini, 5 sin theta gitu. Nilai maksimumnya berapa? Kalau di matematika maksimumnya itu 5 ya. Minimumnya berapa? Minimumnya itu min 5. Itu matematika ansih gitu. Nah, kalau kita bicara fisika atau kimia bahkan ya, kimia bahkan nanti lebih pada hal yang tadi saya sampaikan. Kalau kita bicara fisika, berarti yang namanya maksimum itu adalah bisa fasa atas, bisa fasa bawah. Berarti maksimum itu 5 atau min 5 gitu. Kalau begitu minimumnya berapa? Minimum itu tak punya harga, berarti dia adalah 0 gitu. Bisa dipahami ya perbedaan dari sifat karakteristik dari kedua materi ini. Bisa dipahami nih? Bisa, Bu. Ya, baik, Bisa, saya lanjutkan ya. Baik, saya lanjut. Apa namanya? Saya hapus ini ya, supaya nggak ganggu saya. Oke. Nah, saya lanjutkan. Baik, para siswa, itu tadi nilai maksimum adalah nilai tertinggi, nilai puncak. Bisa harga positif, bisa harga negatif. Berarti ada fase positif, ada fase negatif. Nah, sekarang nilai efektif. Para siswa, definisi dari efektif itu kalau kita baca-baca di beberapa textbook fisika ya, fisika yang bahasa Inggris tuh, nilai efektif itu adalah nilai yang paling sering diberikan kepada kita, ya. Atau kalau kita ini kan PLN kita ini mensuplai listrik dari rumah ke rumah ya. Kalau tegangan rumah kita itu kan 220 volt ya, tegangan rumah kita itu 220 volt gitu. Maka itu yang diberikan adalah tegangan efektif dari rumah kita. Jadi kalau kalian melihat di meteran listrik kalian itu biasanya tegangan itu biasanya ya, saya nggak lupa lihat ya. Tuh dia ditulisnya begini nih 200 sampai gitu. Nah, begini sampai 240 volt gitu. Artinya PLN kita itu memberikan batas ring gitu ya, antara paling rendah 200 volt, paling tinggi 240 volt. Tapi biasanya dia itu mensuplai 220 volt gitu loh maksudnya. Nah, jadi 220 volt itu terletak pada ring ini itu adalah tegangan efektif. Jadi tegangan yang biasanya diberikan oleh sumber listrik kita ya, jadi PLN kita itu sekian gitu. Semoga paham ya. Jadi tegangan efektif, nilai efektif atau arus efektif adalah nilai atau tegangan atau arus yang diberikan oleh PLN kita. Itu satu. Atau bisa juga didefinisikan sebagai cara yang lain, yaitu nilai efektif adalah nilai yang kita baca dari alat listrik kita, nilai yang terbaca oleh alat listrik kita. Jadi kalau kalian itu mengamati listrik kalian, kemudian menggunakan voltmeter atau ampermeter dan sebagainya, maka yang kita baca dari voltmeter atau ampermeter itu adalah nilai efektifnya. Yang kita baca dengan mata kita itu adalah nilai efektifnya. Semoga paham ya? Saya ulang ya. Jadi nilai efektif adalah nilai yang diberikan oleh PLN kita atau nilai yang terbaca oleh alat kelistrikan kita. Itu adalah nilai efektif. Ada yang mau ditanyakan nggak sampai di bagian ini? Kalau tidak, saya lanjutkan. Lanjut, Bu. Udah ada. Baik. Nah, sekarang di mana posisi nilai efektif itu posisinya di mana? Pada komparasi grafik ini, di mana dia posisinya ya? Karena maksimum di atas atau di paling bawah, fase bawah ini, maka ternyata nilai efektif dan nilai maksimum itu memiliki angka pembanding. Pembandingnya ini ya. Jadi
kalau kita bandingkan antara nilai efektif dengan nilai maksimum, itu perbandingannya adalah 1 dibanding akar 2. Jadi lebih gede maksimum. Jadi maksimum itu adalah harga terbesar. Tidak ada yang lebih tinggi daripada maksimum. Gitu ya. Jadi maksimum adalah jawarannya gitu. Nah, efektif di bawah maksimum. Bagaimana perbandingannya? Perbandingannya adalah 1 banding akar 2. 1 untuk efektif, akar 2 untuk maksimum. Nah, kalau kita bedah akar-akarannya, ini kan bentuk akar ya. Misalkan akar-akarannya saya bongkar ya, 1 dibanding akar dari 2 itu 1,4 ya. Berarti 14/10. Berarti ini 14 dibagi 10, 10-nya naik ke atas. Kalau kita bagi 2 itu kan berarti 5 dibanding 7. Artinya apa? Artinya kalau kita buat dalam dalam grafik ya, dalam komparasi, maka V maksimum itu 7 poin, sedangkan V efektif itu 5 poin. Berarti jelas lebih gede yang V maksimum. Gitu. Jadi kalau kita gambar V efektif itu ya sekitar daerah sinilah efektif itu ini. Atau kalau yang fase bawah berarti ini adalah efektif. Kalau kita perjelas dengan detail gitu ya, kita perjelas dengan detail, misalkan ini saya saya pindah ke sini ya, saya perjelas itu. Nah, ini adalah nilai 0, ini kan 0 ya, ini 0, dan ini adalah maksimum, nilai maksimum. Maka kalau efektif itu kita bagi maksimum kita bagi 7, dari 0 sampai maksimum kita bagi 7, ini pembagiannya 7. 1 2 3 4 5 6 7. Ini 1 2 3 4 5 6 7. Maka efektif itu hanya 5 poin. Jadi kalau maksimum 7 poin, maka efektif 5 poin. Jadi kalau begitu 1 2 3 4 5. Jadi posisi efektif itu di sini. Gitu loh ya. Sehingga maksimum itu lebih tinggi daripada efektif. Bisa dipahami nih? Bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke ya, saya lanjutkan ya. Baik. Nah, sekarang ada istilah lagi nilai rata-rata. Nah, apa itu nilai rata-rata? Saya ulang ya, kalau maksimum tadi adalah nilai tertinggi puncak, baik puncak atas maupun puncak bawah. Nilai efektif itu adalah nilai yang paling sering diberikan oleh sumber kelistrikan kita, dalam hal ini PLN, atau nilai yang kita baca pada alat yang kita gunakan, nilai pembacaan alat, begitu. Nah, kalau nilai rata-rata itu adalah nilai integrasi penjumlahan dari waktu tertentu hingga waktu yang lainnya, atau dengan selang waktu tertentu. Saya ulang ya. Jadi nilai rata-rata itu adalah nilai penjumlahan atau nilai integrasi penjumlahan dari selang waktu tertentu. Jadi maksudnya begini. Misalkan saya ingin merata-ratakan dari ini A hingga B, ini rata-ratanya berapa ini nilainya? Nah, ini kan kalau kita lihat pada detik sekian nih, tingginya sekian, detik ini tingginya, ini dari detik ke detik nih tingginya nih. Nah, ini tingginya dari detik ke detik, kita jumlahkan nih, kita jumlahkan begitu, setelah dijumlahkan dibagi dengan selang waktu yang kita gunakan. Misalkan begini ya, berapa sih tinggi rata-rata di kelas kamu? Gitu misalkan, tinggi rata-rata siswa di kelas kamu. Kan berarti kamu harus menjumlahkan tinggi si A berapa, ditambah tinggi si B berapa, ditambah tinggi si C berapa, dijumlahkan semuanya, lalu dibagi dengan jumlah siswanya. Paham nggak maksud saya? Paham ya? Itu adalah nilai rata-rata. Rata-rata itu seperti itu. Ya, jadi penjumlahan total semua nilainya dibagi dengan selang waktu. Nah, itu dia. Nah, bagaimana posisi pada grafik sinusoidal di RLC ini? Nah, ada perbandingan ini ya, perbandingan ternyata bahwa untuk nilai rata-rata itu dalam matematika dikasih simbol bar, yaitu istilahnya adalah bar atau strip di atas itu, dibandingkan dengan V maksimum itu adalah 0,637. Jadi kalau kita pecah menjadi pecahan biasa, itu adalah 637 dibagi 1000. Itu kan begitu ya, nilai dari 0,637. Nah, kalau kita bulatkan, kita pakai kasaran saja ya, untuk membandingkan aja lah ya. Pakai kasaran saja ya, kurang lebih ini adalah 600 dibagi 1000. Gitu ya. Kalau kita bagi, ini adalah 6 dibagi 10. Kalau dibagi 2 kan berarti 3 dibanding 5. Bisa dipahami ya?
Nah, berarti posisinya ada di mana nih? Nah, kalau begitu, kalau kita komparasi ini sama ya, ini komparasi sama begitu. Ya, ini nilai maksimum. Kemudian ini kita bagi 5 poin nih. 1, 2, 3, 4, 5 gitu para siswa. Lalu posisi dari Weber itu ada di poin ketiga ya. 1, 2, 3. Jadi posisinya ada di sini. Nah, ini adalah posisi rata-rata. Bisa dipahami nih? Udah azan tuh. Bisa dipahami nih para siswa? Kita sampai jam berapa ya? Aduh, subhanallah. Kok 50. jam berapa? 11.50. 11.50. Oh ya Allah, kurang, aduh, dengar azan langsung hati saya. Kita lanjutkan sebentar ya. Nah, jadi para siswa kita lihat ini urut-urutannya, ternyata saya pakai apa ya, warna hitam ya. Ternyata kalau kita komparasi, kamu perhatikan nih ya, yang ini kamu perhatikan, maksimum paling tinggi, efektif itu di bawah maksimum, dan rata-rata tuh lebih rendah lagi gitu. Bisa dipahami nih? Ya. Jadi kalau komparasi kita itu kita letakkan di grafik yang tadi saya sebutkan, maka yang paling bawah itu adalah rata-rata. Rata-rata ini juga rata-rata, ya. Tetapi nilai rata-rata itu tentunya tidak separuh dari kurva, ya, tidak separuh. Jadi maksudnya tidaklah ini kurva diparuh gitu, itu enggak seperti itu. Tapi di atas lebih sedikit gitu, di atas lebih sedikit. Jadi separuh di atas ya, apa ya? Di atas dari separuh kurva gitu. Kenapa? Karena dia perbandingannya 3 dengan 5. 3 dengan 5. Kalau 2,5, barulah 2,5 banding 5 itu kan 1 banding 2 ya. Maka betul itu. Tapi kalau 3 banding 5, bahkan 3 lebih loh ini. 3 lebih loh ini kan saya bulatkan tuh. Artinya dia separuh lebih atas gitu. Yang bagian rata-rata. Oke, sampai di bagian ini ada yang mau ditanyakan atau disampaikan? Udah nggak nyaman saya dengar azan tuh. Silakan. Ada tidak? Tidak, Bu. Sudah paham ya bahwa bagaimana kita menjelaskan nilai rata-rata, efektif, maksimum, maksimum itu paling atas, efektif itu di bawah maksimum, dan rata-rata itu paling bawah. Nah, kalau biasanya dalam beberapa banyak soal itu yang disampaikan itu adalah yang efektif dengan maksimum, yang biasanya itu ditanyakan gitu. Kalau rata-rata itu sangat jarang sekali, rata-rata sangat jarang sekali. Tapi sangat jarang bukan berarti tidak ada, bisa saja ada, tapi karena sangat jarang makanya saya lebih menekankan pada maksimum dan efektif. Nah, hubungannya tuh ini ya para siswa, hubungannya lebih baik kita menggunakan yang tidak hanya sekedar menghafal ya, kita gunakan yang ini, perbandingan ini. Jadi antara efektif, P efektif dibandingkan P maksimum itu adalah 1 banding akar 2. Kita pakai akar 2 ya. Demikian juga kalau I efektif banding I maksimum, harga maksimum itu adalah 1 banding akar 2. Jadi perkalian dalam sama dengan perkalian luar. Seperti itulah ya. Sehingga kita akan dapatkan I maksimum sama dengan akar 2 I efektif dan seterusnya. Oke, sampai di bagian karakteristik nilai dari tegangan dan arus bolak-balik, ada yang mau disampaikan atau ditanyakan, silahkan. Ada tidak? Halo? Tidak, Bu. Sudah paham ya? Baik, sudah paham ya. Baik, kalau sudah paham ini, persiapan yang maksudnya perangkat dasar yang harus kalian pahami sebelum saya menapak kepada jenis-jenis rangkaian sudah saya siapkan ya. Maka sekarang saya masuk di bagian rangkaian RLC itu. Saya hapus yang ini ya, karena sudah tidak saya butuhkan dan saya butuh ruangan untuk bisa mengelaborasi keterangan saya. Begini para siswa, saya gunakan warna hitam aja deh. Jadi yang kita pelajari ini para siswa, ya, atau merah aja ya. Kita nanti belajar tentang 7 rangkaian. Rangkaian arus listrik, yaitu yang pertama adalah R murni, yang kedua nanti silakan dicatat juga ya, L murni, karena kan tidak ada di catatan nih. Yang ketiga adalah C murni. Yang keempat itu adalah rangkaian seri antara R dengan L. Yang kelima itu seri antara R dengan C.
Yang keenam, nah yang keenam ini seri antara L dengan C. Ini kadang nanti kita bahas atau tidak, ya kita nanti lihat waktu ya, yang nomor 6. Kenapa begitu? Ya kita jelaskan nanti ya. Dan yang terakhir itu, pamungkasnya adalah seri RLC. Jadi yang kita pelajari itu hanya seri ya, di SMA itu hanya seri. Kalau ingin masuk ke paralel itu gimana, penasaran saya? Ya masuklah ke jurusan teknik elektro misalkan, atau teknik mesin misalkan, ya, atau teknik kimia misalkan, itu pasti ada dia. Di sana dijelaskan lebih jelas lagi, lebih gamblang lagi. Nah, masing-masing dari rangkaian itu wajib bagi kalian untuk memahami 5 hal. Jadi kita nanti belajar R murni, L murni, C murni, dan seterusnya. Dan masing-masing rangkaian itu ada 5 hal yang wajib dikuasai. Itu 5 hal yang harus dikuasai. Apa saja? Ya, dikuasai ya. Yang pertama itu adalah karakter rangkaiannya apa? Karakteristik rangkaian. Itu bagaimana? Ya. Jadi masing-masing rangkaian itu memiliki karakteristik berbeda-beda. Jadi ada 7 jenis karakteristik. Apalagi yang ini nanti dibagi lagi tuh, ada 3 lagi itu. Jadi memang ada pembagian jenis karakteristik tergantung dari jenis rangkaiannya. Ya, kita bahas nanti ya. Yang kedua itu di samping kita memahami karakteristik sebagai pintu jembatan ya, sebagai jembatan awal sebelum kita memapaki berikutnya, itu kita juga harus memahami yang namanya fasor dari atau gambar diagram fasornya itu kayak gimana itu. Diagram fasor untuk rangkaian tersebut. R murni kayak gimana, L murni kayak gimana, C murni kayak gimana, dan seterusnya. Jadi diagram fasornya kayak gimana. Kemudian yang ketiga, kita juga wajib memahami yang namanya persamaan trigonometrinya. Trigonometri untuk rangkaian tersebut. Jadi kalau I max I-nya bagaimana, V-nya bagaimana trigonometrinya. Ya, trigonometri gelombang sinusoidalnya. Gelombang sinusoida. Sinusoida. Ya. Kemudian yang keempat, kita juga wajib memahami yaitu grafik sinusnya, grafik sinusoidalnya. Ya. Yang ketiga itu persamaannya dalam bentuk persamaan matematisnya kayak gimana, trigonometrinya, dan yang keempat itu adalah grafik sinusoidalnya kayak gimana. Harus kita ketahui semuanya itu. Ya, memang ini lebih kepada matematika terapan ini ya. Jadi yang belajar ini matematikanya juga harus dikuasai bagian trigonometri dan bagian gelombang grafik gelombang sinusnya. Dan yang terakhir itu yang harus dikuasai adalah persamaan kelistrikannya. Persamaan kelistrikan. Ya, persamaan kelistrikan itu berarti persamaan apa saja yang terkandung dalam rangkaian itu. Jadi nanti V sama dan I kali R gitu loh ya. Yang di SMP itu kan diajarkan seperti itu. Atau apa ya, daya sama dan I kali R kali I dan seterusnya. Persamaan kelistrikan. Oke? Tolong ya. Jadi di materi ini kita belajar 7 rangkaian dan masing-masing rangkaian itu wajib menguasai komponen karakteristiknya bagaimana, diagramnya seperti apa, persamaan trigonometrinya kayak gimana, grafiknya seperti apa, dan persamaan kelistrikannya kayak gimana. Oke, bisa kita mulai dari R murni. Masih ada 10 menit nih. Halo? Ada yang mau ditanyakan atau saya lanjutkan dengan R murni? Lanjut, Bu. Lanjut ya, Bu. Ya, baik. Oke, baik. Nah, kita mulai dari resistor murni atau L murni. Ini dia. Jadi 5 hal yang wajib kita ketahui ini dia. Jadi karakternya kayak gimana, fasornya kayak gimana, persamaan gelombang sinusoidalnya seperti apa, grafiknya kayak gimana, dan persamaan kelistrikannya itu apa saja. Gitu. Jadi 5 komponen yang harus dikuasai oleh siswa ketika belajar RLC ini. Sama bagi kalian yang pengen masuk ke teknik elektro itu wajib itu ya. Nah, saya mulai dari gambarnya dulu ya, resistor murni. Pada siswa resistor murni itu berarti dia rangkaian yang hanya mengandung resistor saja. Tidak ada L, tidak ada C. Jadi tadi Ibu jelaskan di awal bahwa nilai hambatan itu ada 3 ya, ada R, L, dan C.
Nah, masing-masing punya sifat berbeda. Kalau resistor murni ini artinya dia itu mengandung hambatan yang resistor saja, tidak ada kapasitor, tidak ada induktor. Jadi kayak gini, saya gambar satu. Nah, satu ini maksudnya tidak hanya satu ya, bisa saja terdiri dari dua rangkaian, gitu yang di seri, atau bisa juga apa ya di paralel, kemudian di seri, gitu bisa juga gitu ya. Tidak harus satu biji gitu, nggak begitu. Tapi maksudnya adalah dia itu hanya mengandung resistor saja gitu, tidak ada rangkaian yang lain. Itu maksudnya R murni. Kemudian siapa dulu ya? Selanjutnya kita melihat ini ya. Saya kenalkan gambarnya dulu ya supaya supaya kalian juga ada familiar ya, ngerti gitu ya. Nah, untuk bolak-balik itu gambarnya tegangannya seperti ini ya gambarannya ya. Jadi kayak kalau di matematika itu kayak gambar tak terhingga ya, tak terhingga di matematika kan seperti itu. Kalau di DC itu gimana gambarnya seperti ini ya kalau di DC. Nah, itu atau kutub kecil, kutub besar. Kalau besar itu positif, ini negatif. Kalau ini kecil, negatif, ini positif. Itu DC. Kalau AC itu dia gambarnya bolak-balik seperti itu. Ya, semoga paham ya. Saya sudah jelaskan. Kemudian kalau kita melihat dari rangkaian ini, maka kita menjumpai ada dua jenis besaran pada rangkaian ini, yaitu tegangan VR. VR itu maksudnya tegangan pada resistor. Jadi ini ya, ini kalau ujung-ujungnya itu ada tegangannya, jadi VR. Kemudian ada IR, I yang melewati pada rangkaian tersebut. Nah, IR-nya nggak bisa digambar ke kanan atau ke kiri, karena dia bolak-balik ya. Sekali lagi dia bolak-balik, sehingga tidak bisa digambar. Hanya bisa, ya bisa dituliskan saja, tapi nggak bisa digambar arahnya kemana. Karena bolak-balik itu tadi. Nah, karakteristiknya adalah IR, tegangan, dan arus. Arus dengan tegangan itu karakternya adalah satu fase. Nah, itu dia. Nah, satu fase itu apa? Satu fase itu adalah dia memiliki, ini ya, satu fase itu kalau saya jelaskan, nih, kamu lihat grafik ini, yang namanya satu fase itu adalah satu, dia berangkat pada sudut awal yang sama. Ya, jadi kalau V berangkat pada 0 derajat, I-nya juga berangkat pada 0 derajat. Itu maksudnya adalah satu fase. Tapi tidak cukup itu, koma ya. Dan dia itu juga memiliki frekuensi yang sama. Harus ya, frekuensinya harus sama. Kalau nggak sama berarti dia tidak mungkin sefase. Sungguh paham ya? Jadi yang disebut satu fase ini, kalau didefinisikan, macam-macam orang mendefinisikan, kalau versi saya, definisi satu fase adalah kedua besaran itu berangkat pada sudut awal yang sama, tetapi kedua besaran itu memiliki frekuensi yang sama juga, harus sama frekuensinya. Jadi dia berangkat pada sudut keberangkatan yang sama, ya, dan frekuensinya sama. Itu namanya satu fase. Tapi definisi macam-macam lah ya. Biasa ada orang yang mendefinisikan, oh nggak gitu, ya bukannya nggak gitu ya, itu melengkapi saja. Tapi intinya seperti itu. Nah, itu tadi maksudnya satu fase. Jadi karakteristik pada rangkaian R murni adalah I dan P satu fase. Karena satu fase, dia berangkat pada sudut awal yang sama, yaitu 0 derajat, maka fasornya berimpit. Ini fasornya. Berhimpit. I berangkat pada 0 derajat, P juga berangkat pada 0 derajat. Maka kalau digambarkan fasornya, mereka berhimpit. Gitu loh ya. Nah, menggambarkannya juga harus dari X positif. Nah, kalau misalkan ada pertanyaan, berarti V lebih tinggi dari Ibu? Enggak boleh begitu. Enggak boleh dijustifikasi seperti itu. Kenapa? Karena I dengan V itu adalah besaran yang berbeda. Ya, jadi I itu satuannya ampere, V itu satuannya volt. Bagaimana bisa dikomparasi? Enggak boleh dibandingkan antara I dengan V. Nah, mereka ini digambar menjadi satu, ya, itu hanya diizinkan kalau kita hanya menggambarkan fasenya saja. Jadi kalau mereka berimpit, artinya mereka itu sefase gitu. Tapi kalau digambarkan V-nya lebih gede dari I, ya nggak boleh. Sehingga bebas-bebas saja saya menuliskannya. Ini hanya membedakan saja sih. Jadi boleh saja saya tulis V-nya yang sebelah lebih kecil, I-nya yang lebih panjang. Itu tidak jadi masalah. Karena memang baik I dengan V tidak boleh dikomparasi dalam hal panjang.
Kenapa? Karena besarannya beda gitu. Bisa paham nggak maksud Ibu? Halo? Paham, Bu. Ya, kalian masih ada di situ ya. Nah, itu dia. Kemudian yang ketiga ini saya batasi sampai di sini saja ya, karena waktunya juga tidak mengizinkan, tinggal 3 menit saja tuh. Yang ketiga adalah persamaan gelombang sinusoidal. Nah, para siswa, gelombang sinusoidal itu adalah gelombang yang mengandung nilai sinusnya, ya. Kalau di kelas 10 ya, atau di matematika kalian diajarkan oleh guru matematika kalian, yaitu gelombang sinus persamaannya adalah Y sama dengan A sin theta, gitu ya di matematika ya, saya bilang di matematika ya. Nah, A itu adalah amplitudo. Amplitudo itu maksudnya adalah nilai terbesarnya dari komponen ini, gitu loh ya. Jadi amplitudo itu adalah kalau kita pakai Y berarti simpangan terbesar. Atau dengan kata lain, A itu amplitudo adalah nilai terbesar dari komponen ini. Jadi kalau begitu, kalau saya ubah persamaannya menjadi versi yang lain kan boleh juga ditulis begini. Y sama dengan YM sin. Nah, theta itu adalah sudut pergerakan. Dia fungsi waktu, berarti omega kali T. Itu dia. Nah, kamu lihat YM itu adalah Y maksimumnya. Sehingga Y sama dengan YM sin omega T. Jadi, kalau begitu, persamaan gelombang sinus untuk V dan I itu adalah seperti ini. Vm, ini V, berarti ini Vm, sin omega T. Kalau ini IR, berarti ini IM sin omega T. Sebenarnya penulisannya lebih pasnya itu begini, para siswa. PR sama dengan Vm sin omega T plus 0 derajat. Karena dia mulai dari 0 derajat gitu ya. Sedangkan IR itu sama juga persamaan matematisnya, yaitu IM sin omega T plus 0 derajat. Karena dia dimulai sama-sama dari 0. Karena dijumlahkan dengan 0 itu tidak mengurangi bentuk nilai ya, sehingga dia bisa kita abaikan atau bisa tidak kita tuliskan. Bisa dipahami ini? Halo? Bisa, Bu. Oke, nah itu adalah persamaan gelombang sinusoidanya. Sudah ya? Sekarang yang keempat, grafiknya. Grafik PR dengan IR. Para siswa tadi Ibu sudah jelaskan bahwa IR dengan PR itu satu fase. Kalau satu fase artinya satu, dia berangkat pada sudut yang sama, 0 derajat. Yang kedua, dia itu berada pada kedudukan yang sama pada T yang sama ya. Jadi boleh kalian lihat gambar yang ini dulu ya. Jadi ketika IR itu berangkat di 0 derajat, V-nya juga di 0 derajat. Nah, ketika waktu yang sama saya belah begini ya. Nah, ini misalkan T tertentu, maka kamu perhatikan PR-nya di posisi maksimum, IR-nya juga di posisi maksimum. Itu berarti sefase. Ya, tapi dengan syarat tadi frekuensinya harus sama. Kalau nggak sama nggak mungkin dia bisa sefase, karena syarat gelombang dikatakan sefase itu kalau frekuensinya sama. Ya, lalu pada waktu tertentu mereka juga berhimpit di simpul yang sama. Lihat ini ya, mereka berhimpit di simpul yang sama dan pada waktu T tertentu dia pada posisi kedudukan yang sama, yaitu maksimum fase bawah. Bisa dipahami nih grafiknya? Bisa, Bu. Halo. Halo. Oke ya, jadi grafik untuk dua gelombang yang dikatakan sefase itu jika dia satu berangkat pada sudut awal yang sama 0 derajat, yang kedua pada T tertentu maka dia posisinya juga sama juga. Jadi ketika maksimum posisinya juga maksimum, ketika dia disimpul dia juga disimpul dan seterusnya. Dan terakhir ya, pamungkas, ini persamaan kelistrikan hanya satu saja, persamaan kelistrikannya V sama dengan IR. Insinyur Pak di SMP itu kita belajar itu sudah dapat itu ya, V sama dengan I kali R, itu dia. Oke para siswa, saya tidak bisa melanjutkan di bagian induktor ya, karena ini bagian yang tentu saja perlu analisa yang lebih dalam lagi dan penjelasan yang lebih luas lagi ya. Hanya ini yang bisa saya sampaikan di bagian resistor murni saja dulu. Ada 5 hal yang harus kalian kuasai, yaitu karakteristik, fasornya, persamaan gelombang sinusnya, grafik gelombang sinusnya, dan persamaan kelistrikan. Baik, para siswa, dari saya itu saja dulu ya. Saya sampaikan tolong tetap mengikuti protokol COVID-19 ya, stay at home, bila terpaksa keluar gunakan masker, dan jangan lupa untuk selalu sering cuci tangan,
dengan menggunakan sabun dan berjarak minimal 1 meter satu dengan yang lain. Kayaknya hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri dengan hamdalah. Mari kita ucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillah Alhamdulillahirabbil rabbil alamin. alamin. Ya, sekian para siswa dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.